Dulu teman saya pernah cerita, dia punya PC build up kayak gini di kantornya dan ternyata setiap kali terjadi kerusakan dibawa ke tukang servis selalu ditolak. Nah, saya sendiri waktu ditanyain saya nggak tahu kenapa kok mereka nolakin PC build up kayak gini. Dan sekarang waktunya saya pengen ngetes sendiri, kenapa sih kok tukang servis nolak ginian? Kalau pengen memaksimalkan performance CPU Intel Gen 12, pasangan yang cocok ya motherboard Z690. MSI MAG Z690 motherboards menawarkan semua fitur kelas atas buat kamu. Desain powernya dibuat untuk bisa mengeluarkan kemampuan maksimal dari CPU Intel Gen 12. Didukung dengan support DDR5, PCI Express Gen 5, 4 slot M.2 dengan Shield Frozer, dan Extended Heatsink untuk VRM akan membuat PC kamu bisa bekerja tanpa hambatan. MSI MAG Z690 motherboard. Halo semua, Juni mana? Ini adalah PC build up Dell Optiplex 390. Ini versi lama pastinya, Core i5, tapi kayaknya Core i5 generasi awal lah ya. Jadi saya dapat ini karena pengen tahu sebenarnya kenapa sih kok tukang servis itu pada nolakin. Padahal ini kan rezeki juga. Kalau dia berhasil nyervis kan dapat duit gitu ya. Tapi kenapa kok ditolak? Langsung ditolak, nggak mau ngelihat dulu apa yang rusak. Dari awal udah mereka nggak mau duluan. Kita langsung lihat aja. Kira-kira apa yang membuat mereka menolak PC ini? Yang pasti PC kecil ini ternyata kalau diangkat bobotnya memang berat banget. Jauh lebih berat dibandingin PC rakitan yang ukurannya lebih besar dari ini. Dan cara bukanya aja juga udah beda, bre. Dari side panelnya aja udah beda banget. Ini bukanya dengan cara seperti ini. Aduh. Nah, cakep kan? Tuh, dia kayak gini nih. Kita lihat ini buatan tahun 2011. Wow, 11 tahun yang lalu coy. Side panelnya juga lebih kokoh dibandingkan ya casing-casing yang agak murah gitu ya. Nah, isinya ternyata beda banget sama PC rakitan coy. Coolernya udah beda. Ini jelas cooler yang nggak bisa kamu beli di pasaran. Kemudian ini power supply-nya dia juga pakai yang Flex ATX. Ini harganya mahal. Jadi kalau mau cari power supply kayak gini yang kapasitas mungkin 500-600 watt itu harganya bisa 1,5 sampai 2 jutaan kali ya. Terus ini apa nih? Ini optical drive. Terus hard disk-nya ada di mana hard disk kok nggak ada? Ya ntar kita bongkar lah ya. RAM-nya juga ada di bawah sini. Jadi hanya untuk mau ganti RAM aja, itu kamu harus bongkar ini. Yang ternyata cara bongkarnya juga nggak seperti PC pada umumnya. Ini saya juga nggak tahu nih gimana bongkarnya ya. Bahkan mau apa nih? Mau nyobain ganti power supply nih. Nyopot power 24 pinnya aja. Ini juga udah susah. Oke, kita coba praktekin. Dari sini saya udah mulai kebayang kenapa kok barang ini ditolak sama tukang servis. Karena bongkarnya aja udah susah. Dan kita praktekin langsung aja seberapa susahnya ya. Oke, ini saya sendiri juga kurang paham fungsinya ini apa aja. Ini oke. Tapi belum bisa melepas power supply-nya. Ini apa nih? Oke, ini untuk expansion card, tapi di sini nggak ada expansion card-nya, nggak ada VGA-nya, jadi aman aja. Terus gimana cara melepasnya? Oh ya, ini power supply ini ternyata dia udah 80 plus ya. Ini dia gold. Terus kapasitasnya cuma 240 watt, tapi saya yakin yang kayak gini harganya lumayan mahal. Nah, ini gimana nih? Ntar deh, power supply terakhir sepertinya ya. Ini dia ada pengunci nih, kayak gini nih. Jadi kita perlu bongkar ini dulu. Oke, kotor banget coy. Ini indikator LED. Jadi kalau kita di PC itu ada debug LED, ini di sini ada. Jadi nanti angkanya ada 1 2 3 4 gitu ya. Kalau nyala yang nomor 1 itu error apanya. Nah, PC ini nyala 4-4-nya coy. Jadi PC-nya nggak mau nyala sama sekali. Entah power supply-nya yang bermasalah, entah motherboard-nya. Yang pasti dia tidak ngedetect semua part yang ada di sini. Oke. Weh, canggih coy. Loh, kok cuma gini aja? Kok nggak ada kabel? Oh, ini udah lepas ternyata dari awal. Oke, ini cara ngelepas optical drive-nya. Oh, ini hard disk-nya juga udah nggak ada ternyata. Ini hard disk harusnya ada di sini nih. Ngelepasnya gimana? Kalau ngelepas hard disk, sepertinya saya harus ngelepas kipas ini dulu. Lepas kipasnya.
Oke, dia nggak pakai baut, tapi pakai karet. Gimana ngelepasnya? Buset, belum apa-apa langsung kotor coy. Kok nggak bisa? Mana duluan ya? A few moments later. Oke, tadi saya berusaha mencari cara gimana caranya bisa mengakses RAM ini. Saya pengen nyopot RAM-nya aja. Astaga, susah banget. Akhirnya ketemu. Dia ternyata harus buka ini dulu sepertinya. Kalau nggak dibuka bisa nggak sih? Ini ada pengunci. Oh, nggak bisa dibuka. Nah, ternyata saya harus ngelepas caddy-nya si harddisk ini. Jadi nggak perlu buka fan, ternyata bisa. Caddy-nya bisa dilepas dengan cara ini tadi. Ini adalah slider penguncinya. Nah, baru di sini saya bisa ngelepas RAM-nya. Bayangin coy, lu mau ngelepas RAM aja, effortnya sebegini susahnya. Ya kan? Ini RAM apa nih? DDR3 ya. Oke, RAM-nya 2 GB sama 2 GB, 4 GB, 2 channel. Nah, sekarang kita mau coba ngelepas. Nah, ini saya baru bisa nih ngelepas ini nih, power supply 24 pin. Astaga. Susahnya coy. Ampun deh. Nah, terakhir aja lah. Ini dulu. Nah, 4 pin. Dia powernya ternyata pasti pakai 4 pin doang. Terus ini adalah kipas fan-nya. Kipas fan. Colokan fan. Dia beda colokannya. Nah, ini masih segel. Belum pernah dilepas. Lepas aja lah ya. Oke. Keras banget. Wah, kurang gede nih. Oke, pakai ini kurang gede. Kita coba pakai ini. Kegedean. Pakai ini kurang gede. Pakai yang tadi kegedean. Oke, untuk langkah selanjutnya ini tadi saya mengalami kesulitan untuk buka bautnya. Jadi saya pakai berapa tadi? 3 obeng dengan ukuran yang berbeda. Ternyata nggak bisa. Dan setelah jadi dia kalau mau dibuka itu los. Dan ternyata kalau dilihat detailnya di sini, ini bukan baut plus biasa. Jadi dia tiap garisnya ini dia nggak simetris. Jadi kalau dipakai ngencengin dia bisa. Tapi kalau mau ngebuka itu dia memang didesain untuk close kalau pakai obeng plus biasa kayak gini. Nah, tapi akhirnya saya coba yang berbeda. Ternyata bisa, coy. Jadi ternyata ini memang didesain untuk tidak dibuka oleh semua orang kali ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan aja. Mungkin itu kenapa teknisi pada malas. Karena tadi mau ngecek apakah biasanya kan kalau kita PC error. Oh, coba copot RAM-nya, pasang satu keping aja, atau dipindah ke slot satunya. Ini nggak bisa, coy. Lo mau nyopot RAM aja, effortnya ini seperti ini tadi. Luar biasa. Nah. Oke, ini adalah bentuk coolernya. Mantap banget ya. Udah pakai heat pipe, ada 2 heat pipe-nya. Nah, ini pasta sudah kering sekali, udah nggak ada yang nempel di prosesornya. Jadi ini pasti udah bertahun-tahun memang nggak pernah diakses ya. Oke, cooler udah lepas. Sekarang tinggal power supply. Gimana cara melepas power supply? Tunggu, ini kabel apa? Banyak banget kabelnya di sini. Power supply berarti udah jelas di sini lah ya. Susah. Apa sih ini? Oh, ini ternyata ada tiang penghalang nih untuk mempersulit kita nyopot ini. Ya ampun, malah kecopot sampai rumahnya. Ya. Lepaslah kamu dari rumahmu. Oke. Yang 24 pin. Lepas please. Oke. Lepas semua sudah. Tinggal bagaimana caranya melepas power supply-nya. Nggak bergerak, coy.
few moments later. Oh, ini ternyata coy, di sini. Nah, ternyata di sini itu ada biru-biru ini bisa dipencet. Ini adalah pengunci power supply-nya. Jadi kalau dipencet, nah dia di slide ke belakang. Oke, akhirnya terlepas semua partnya. Dan ini sudah menjadi alasan yang cukup kenapa tukang servis akan menolak barang ini. Karena yang pertama, untuk cari tahu part mana yang bermasalah itu susah banget. Jadi bongkarnya nggak seperti PC biasa. Yang kedua adalah partnya juga nggak ada penggantinya. Artinya kalau misal kamu tahu, kecuali ini ya, RAM, prosesor pasti sama. Misalkan kamu tahu, oh iya ternyata power supply-nya yang rusak. Terus mau gimana? Kamu mau beli power supply 240 watt dengan harga 1,5 juta misalkan? Enggak juga kali, ya kan? Tapi kalau mau kamu ganti pakai power supply biasa, nggak bisa juga karena nggak masuk di sini. Jadi, simply kalau kamu punya PC build up yang seperti ini, yang bisa kamu lakukan, yang paling make sense adalah mencari kanibalan. Jadi cari PC yang sama, yang udah nggak bisa nyala, terus kamu ambil part yang kamu butuhkan. Termasuk nih, misalkan coolernya ternyata yang rusak. Walaupun kipasnya aja lah ya. Di mana kamu bisa cari kipas kayak gini? Nggak ada coy. Kalau kamu pakai cooler biasa yang dijual di pasaran, kipasnya paling cuma pakai kipas 12 cm. Jadi kalau rusak ya udah tinggal beli kipas 12 cm bisa. Kalau ini nggak bisa bre. Nggak ada orang jual model beginian nih. Oke. Dan ini adalah PC build up keluaran tahun 2011. Entah seperti apa PC build up keluaran sekarang, apakah mereka masih, terutama Dell ini ya, apakah mereka masih menggunakan sistem seperti ini, di mana kita nggak bisa ganti partnya sendiri, atau mereka udah pakai sistem yang lebih baru lagi, di mana kita bisa swap part sesuai dengan apa yang ada di pasaran. Ya, ini dia tadi pengalaman membongkar PC build up yang awalnya sih saya berencana kalau bisa dihidupkan lagi. Dia pakai Core i5 generasi kedua, Core i5 2400, tapi ternyata setelah kebongkar semuanya, jadi kelihatan bahwa saya kayaknya nggak bakal bisa menghidupkan barang ini lagi. Dan ini tadi yang menjelaskan kenapa PC build up selalu ditolak sama tukang servis. Apakah semua PC build up akan seperti ini? Kita nggak tahu. Nanti kapan-kapan lah saya bakal coba cari PC build up yang lain. Dan salah satunya adalah ini. Ini nanti bakal saya kasih tunjuk ke kamu isinya seperti apa. Ini beratnya juga minta ampun. Apakah dalamnya juga akan seribet ini? Tapi kalau yang ini kayaknya masih bisa nyala sih. Tungguin aja kapan saya bakal bongkar ini di video selanjutnya.